Hello friends, how are you doing today? Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja. I hope all of you are fine. Dan welcome to English Quick Learning with Excellence English Studio. Selamat datang ya dengan saya hari ini. I am Mr. Yove, and today we are going to learn about the topic entitled Expressing Opinion, mengungkapkan pendapat. Ya, expressing opinion yang pertama ada I think atau menurut saya. Berikutnya ada as far as I am concerned, ya. Berikutnya ada according to me, masih dengan arti yang sama menurut saya. Berikutnya ada it seems to me that, sepertinya buat saya adalah, dan yang terakhir adalah in my point of view atau my opinion. Bagian berikutnya adalah agreeing atau menyetujui ataupun disagreeing yang artinya tidak setuju. Nah, yang pertama kita akan berbicara tentang agreeing with an opinion. Dalam bahasa Indonesia artinya setuju dengan sebuah pendapat ataupun opini. Contoh-contohnya adalah yang pertama, I agree with this opinion. Sama dengan saya setuju dengan pendapat ini. Berikutnya ada I completely agree with this view. Yang artinya dalam bahasa Indonesia maksud saya adalah saya sangat setuju dengan poin tersebut atau pendapat tersebut. Berikutnya ada this is absolutely right. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah hal ini sangat-sangat benar ataupun sangat-sangat betul. Dan yang terakhir kita ada I couldn't atau can't agree more. Yang artinya saya sangat-sangat setuju. Ya, dan baiklah kita akan masuk ke bagian selanjutnya yang dinamakan dengan partial agreement. Ya, dalam bahasa Indonesia partial agreement adalah antara setuju dan juga tidak setuju. Setuju tapi tidak 100%, yang masih memiliki alasan untuk membantah kesetujuan tersebut. Dan yang pertama dalam partial agreement kita akan berbicara tentang contohnya, yaitu I agree with this point of view, but kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, saya setuju dengan pendapat ini, tetapi, nah setelah tetapi itu masih ada reason ataupun alasan yang lainnya. Dan contoh yang selanjutnya adalah this idea is right, but, nah artinya adalah ide ini baik, tetapi, ya setelah tetapi masih ada alasan selanjutnya untuk membantah kesetujuan tersebut. Dan yang terakhir kita memiliki I agree with you, but, yang artinya dalam bahasa Indonesia saya setuju dengan Anda, tetapi, ya, yang artinya dari keseluruhan contoh ini kita masih bisa setuju tapi masih bisa membantah kesetujuan kita dengan kata tetapi. Ya, bagian selanjutnya dari expressing opinion atau memberikan pendapat adalah disagreeing dengan suatu pendapat, atau dalam bahasa Inggris adalah disagreeing with an opinion, tidak setuju dengan sebuah pendapat. Contoh yang pertama, I am afraid I can't agree with you. Oke, artinya dalam bahasa Indonesia adalah sepertinya saya tidak bisa sependapat dengan Anda. Dan selanjutnya, I disagree with you. Yang artinya simply atau secara sederhana adalah saya tidak setuju dengan Anda. Dan selanjutnya, I don't agree with you. Artinya masih sama dengan I disagree with you, saya tidak setuju dengan Anda. Selanjutnya, I am not sure I agree with you. Yang artinya, saya tidak yakin apakah saya setuju dengan Anda. Dan yang terakhir adalah I think you are wrong. Menurut saya, Anda salah. Ya, alright everybody, that's all for today. Ya, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Thank you for watching me. I am Mr. Yove. See you again on the next English Quick Learning with Excellence English Studio. Experience your excellent speaking.